Selamat pagi teman-teman tenaga kesehatan yang berbahagia. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai surat bukti pengeluaran atau belanja atau yang biasanya kita kenal dengan kwitansi SIMDA. Ketika saya mengatakan kwitansi SIMDA, maka Bapak Ibu sudah bisa membayangkan dan mencocokkan format pada video ini dengan kwitansi SIMDA yang biasa Bapak Ibu pegang dan buat pada saat membuat SPJ pada tahun 2020. Nah, video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang berada pada kabupaten kota atau juga teman-teman tenaga kesehatan yang berada di puskesmas, teman-teman pengelola program, dan termasuk di dalamnya teman-teman tenaga Nusantara Sehat yang bekerja pada puskesmas di daerah-daerah terpencil, yakni puskesmas DTPK. Kita akan pertama membahas dulu tentang kwitansi SIMDA yang kita gunakan pada tahun 2020, sebagaimana yang sudah ada di layar pada saat ini. Tentunya pada bagian logo, ini adalah logo kabupaten kota yang ditaruh di sini. Kemudian pada judul ini pemerintah kabupaten titik-titik diisi dengan nama kabupaten atau kota. Kemudian nomor dan tanggal. Nomor diisi dengan nomor bukti dengan format sebagai berikut. Titik-titik kita isi dengan nomor urut bukti, biasanya diisi oleh bendahara atau subbagian keuangan yang mengeluarkan nomor urut bukti ini. Kemudian garis miring, bukti, garis datar, kemudian titik-titik ini akan diisi dengan UP atau GU. Nah, jika dananya berasal dari uang persediaan, maka pada titik ini diisi dengan UP, dan jika berasal dari ganti uang persediaan akan diisi dengan GU dan sebagainya. Sedangkan pada dua kelompok digit yang telah diwarnai ini, nah ini merupakan kodifikasi yang digunakan. 16 merupakan kode untuk program, 16 merupakan kodifikasi program, dan 33 merupakan kodifikasi kegiatan atau kode kegiatan. Garis miring Dinkes, garis miring 9 angka Romawi menunjukkan bulan, garis miring 2020 menunjukkan tahun. Kemudian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan diberi kodifikasi 1.02 dengan nomenklatur urusan wajib kesehatan. Unit organisasi ini diberi kodifikasi 102, ini merupakan urusan wajib kesehatan, dan 01 ditambahkan digit ini untuk urusan bidang dinas kesehatan. Kemudian pada kolom selanjutnya ini ditulis sudah diterima dari bendahara pengeluaran uang sejumlah 350.000. Nah, misalnya ini pelaksanaan perjalanan dinas ke desa,
misalnya 350.000 ini merupakan jumlah dari transport dan uang harian. Sebagaimana kita tahu, uang harian misalnya Rp150.000 ditambah dengan transport PP pergi dan pulang, misalnya transportnya 100.000 dari puskesmas ke desa, kemudian kembali dari desa ke puskesmas juga 100.000, totalnya 200.000 ditambah dengan uang harian satu hari 350.000. Itu adalah totalnya. Kita lanjut dengan kolom berikutnya, yaitu untuk pembayaran. Pada kolom ini, di sini terdapat nomenklatur dari program, kegiatan, dan kode rekening dengan kodifikasinya. Jadi di tahun 2020 ini saya contohkan untuk kegiatan perjalanan dinas, petugas puskesmas atau bidan dengan menggunakan anggaran dana BOK puskesmas. Ya. Pada programnya akan diisi kode kegiatan 16, yakni dengan nomenklatur program upaya kesehatan masyarakat. Dan pada kegiatan diisi 33 dengan nomenklatur bantuan operasional kesehatan puskesmas atau DAK non fisik. Nah, kodifikasi program dan kegiatan 1633 diambil dari SIMDA, aplikasi SIMDA keuangan, di mana pada saat penyusunannya program 16 telah ada pada aplikasi SIMDA, sehingga kita tinggal memasukkan tambahan kegiatan DST sebagaimana pada Permendagri 13 itu mengatur kita dapat mengakomodir program dan kegiatan DST atau dan seterusnya bisa ditambahkan. Sehingga karena ini merupakan dana DAK non fisik yang juga bertujuan untuk kegiatan program upaya kesehatan masyarakat di puskesmas, maka ditambahkan kegiatan 33 untuk bantuan operasional kesehatan puskesmas DAK non fisik. Nah, pada kode rekening kegiatannya, karena ini kegiatan ini merupakan belanja perjalanan dinas menggunakan kode rekening 5.2.2.15.01. 1501 ini merupakan kode rekening untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah. Pada tulisan untuk keperluannya ditulis bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan ibu hamil dari puskesmas A ke desa B sesuai surat perintah tugas nomor 094-SPT-PKM-MHLT misalnya /9 Romawi /2020 dan surat perintah perjalanan dinas nomor 841.5 dan seterusnya atas nama misalnya Lena AMD Cap sesuai bukti terlampir. Kurang lebih seperti ini yang biasanya kita buat pada tahun lalu. Sebagai tambahan 094 ini merupakan kode untuk surat tugas dan 841.5 itu kode untuk kodifikasi penomoran untuk
surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya, pada bagian berikut yang berhak menerima pembayaran, misalnya di sini nama dan alamatnya kita isi, kemudian informasi potongan pajaknya dikasih 0 karena perjalanan dinas tidak mengalami pemotongan pajak. Kemudian pada kolom berikut, pada kolom ini diisi nama PPTK, nama dan NIP-nya, kemudian bendahara pengeluaran, nama dan NIP-nya, kemudian kepala dinas kesehatan kabupaten titik-titik, diisi nama kabupaten dan kota, dan NIP, nama dan NIP kepala dinasnya diisi. Sehingga pada saat ini kepala puskesmas sudah harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten kota untuk menanyakan mengenai PPTK subkegiatan dan bendahara pengeluaran. Demikian kurang lebih untuk kwitansi SIMDA yang kita pakai di tahun 2020. Yang paling penting adalah kita menguasai kode ini. Jangan sampai di tahun 2021 kita menggunakan kode yang sama, karena pada tahun 2021 terjadi perubahan sesuai dengan penerapan SIPD, dan sebagaimana yang sudah saya masukkan di video saya sebelumnya tentang Kemendagri 050/378 tahun 2020. Baik, saya kira kita sudah tidak asing lagi mengenai kwitansi SIMDA tahun 2020. Kemudian kita akan melihat perubahan yang terjadi pada kwitansi SIMDA, atau jika diganti namanya di tahun 2021 karena sudah menggunakan aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kita lanjut dengan misalnya yang kita kenal yang SIMDA untuk tahun 2021. Ini tampilan dari saya coba untuk memasukkan kodifikasi dan nomenklatur dari SIPD untuk tahun 2021. Ya. Pada tahun 2021 sebagaimana video saya sebelumnya, ini pada urusan pemerintahan tidak terjadi perubahan karena sama dengan klasifikasi dan kodifikasi pada Permendagri 90 dan pada Kemendagri 050/378 tahun 2020. Yang terjadi perubahan adalah pada tahun 2020 kita hanya sampai pada program dan kegiatan. Sedangkan pada tahun 2021 secara sistematis diturunkan sampai dengan subkegiatan, dan kemudian kode rekening belanja juga mengalami perubahan. Misalnya seperti kwitansi yang tadi 2020, pada nomor bukti ini pada bagian yang saya warnai ini tadi berisi program dan kegiatan. Nah, karena Permendagri 90 dan dilanjutkan dengan Kepmen 050 tahun 2020 itu diturunkan sampai dengan subkegiatan. Ya, saya coba memasukkan di sini
kodifikasi dari program, kegiatan, dan 2 digit yang mewakili subkegiatannya. Jadi yang saya beri warna kuning ini merupakan kode program, 2.02 kode kegiatan, dan 01 ini kode subkegiatan. Misalnya pada tahun ini jika seorang bidan melakukan perjalanan dinas seperti kegiatan tadi sebelumnya tahun 2020, maka bidan akan membuat SPJ untuk subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tidak lagi menggunakan satu nomenklatur yakni BOK Puskesmas atau yang tadi digambarkan di Simda 2020, tapi akan terpecah-pecah. Jadi sebagaimana BOK Puskesmas itu akan terbagi sesuai dengan program-program, atau kalau pada SIPD terdapat 38 subkegiatan, akan dicocokkan sesuai dengan kegiatan tersebut untuk membuat SPJ. Jadi misalnya di sini untuk perjalanan dinas kunjungan ibu hamil, misalnya perjalanan dinas kunjungan ibu hamil dari puskesmas A ke desa, petugas tersebut akan membuat Simda dengan mengisi program dengan nomenklatur dan kodifikasi yang baru. Ya, pada program diisi kodifikasi 10202, atau ini merupakan program kedua pada SIPD dengan nomenklatur program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian pada kegiatan diisi kodifikasi 10202, 2.02, ini merupakan kodifikasi untuk kegiatan dengan nomenklaturnya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten, daerah, kabupaten, kota. Kemudian subkegiatannya diisi kode 10202, 2.0201 dengan nomenklatur pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Sehingga pada tahun ini kita tidak lagi hanya menggunakan satu kodifikasi seperti tahun lalu, misalnya 16.33, tapi sudah dibagi per subkegiatan dan akan terbagi sesuai dengan nomenklatur pada Kepmen 050 tahun 2020. Nah, kemudian juga pada kode rekening yang pada tahun 2020 kode rekening belanja ini hanya berisi digit 522 1501, tapi pada kode rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk tahun 2021 sesuai SIPD ini berisi 512 04 01 0001. Bapak Ibu pengelola program, termasuk teman-teman Nusantara Sehat yang bekerja di puskesmas yang akan melakukan perjalanan dinas, tentu akan sering dan selalu menggunakan nomenklatur ini. Nomenklatur untuk kode rekening belanja perjalanan dinas akan tetap digunakan, namun pada program kegiatan dan subkegiatan ini akan berubah-ubah sesuai dengan subkegiatan dan dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di puskesmas. Misalnya untuk penyakit menular, teman-teman akan menggunakan kodifikasi yang lain. Misalnya 2.0225, yakni pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
dan lain-lain. Kemudian seperti yang tadi diisi untuk keperluan bayar biaya perjalanan dinas, kemudian pada kolom yang berhak menerima pembayaran akan diisi dengan nama pelaksana perjalanan dinas dan alamatnya. Informasi potongan pajak dikosongkan, kemudian nama PPTK akan dikoordinasikan. Ini saya cuma memberi contoh, misalnya diisi dengan nama PPTK dan NIK-nya, bendera pengelola dan NIK-nya, dan kepala dinas dengan nama dan NIK-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena kita sudah berada pada pertengahan bulan Februari atau pertengahan triwulan 1, dan saya ingin agar teman-teman di Puskesmas, pelaksana program dan pengelola kegiatan dapat cepat untuk mendapatkan gambaran mengenai pembuatan SPJ sesuai dengan nomenklatur SIPD. Maka video ini saya buat sehingga kita bisa dengan cepat menyiapkan SPJ untuk tahun 2021 untuk triwulan 1, sehingga di awal bulan April kita sudah bisa melaporkan laporan realisasi triwulan 1 tahun 2021. Demikian penerapan dari Permendagri 90 turun dengan atau Kepmendagri 050 tahun 2020 mengenai kualifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur yang diterapkan di Puskesmas oleh pengelola program. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk memberikan komentar untuk perbaikan dan masukan untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki materi yang disampaikan. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati.